Guys, selamat datang di podcast horor. Sebelum mulai mendengarkan, jangan lupa klik tombol subscribe dan turn on notification. Dan jangan lupa gunakan headset kalian, tutup kamar kalian, matikan lampu kalian. Saatnya uji nyali. Dan selamat mendengarkan ngobrol horor. What's up guys, kembali lagi bersama gua di Andreas Update Channel. Kali ini gua akan buat segmen baru, video terbaru yang mungkin baru pertama kali dibuat oleh saya sendiri, yaitu adalah podcast tentang horor. Apa itu? Ngobrol horor. Nah, kebetulan gua bukan hanya sendiri saja di sini, tapi kali ini gua akan mengundang teman saya sendiri, dia yang akan bercerita tentang horor-horor yang dia akan ceritakan mungkin dari masa lalunya atau pengalaman dia di satu tempat pekerjaan, dan mungkin ya di suatu tempat lah yang mungkin dia ceritakan. Pokoknya nanti dia akan cerita tentang horor-horor mistik-mistik. Oke? Nah, sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe di pojok kanan bawah situ dan aktifin notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru saya. Oke? Saya tunggu dari hitungan 3 dan 3 sekarang. 3, 2, 1. Let's go. Oke guys, jadi kali ini gue sudah kedatangan temen gue yang kita akan perkenalkan, namanya dulu adalah Rudy Gor. Gimana bang kabarnya? Baik. Oke, alhamdulillah mantap bro. Oke, nah bang, sebelumnya gimana nih bang? Selama sekarang lah bang, lagi ngapain? Kerjaannya apa atau apa gitu? Sekarang masih sibuk kerja. Oh, sibuk kerja, boleh guys kerjanya. Kerja terus ya laki-laki, work hard. Oke. Iya. Nah, sebelum bekerja pasti kan ada juga ya kan, karena sini segmennya tentang horor. Pasti abang juga punya kan ya pengalaman cerita-cerita yang horor. Nah, oke bang, kita langsung ceritain saja ceritanya yang tentang horor-horor dan mistik-mistik untuk para subscriber saya. Jadi gini nih ceritanya. Kalau nggak salah kejadian ini tahun 2009 apa 2008 ya? Oh, juga ya. Ya kurang lebihnya tahun segitulah. Dan saya itu kerja di pergudangan ekspor impor batubara. Rumornya gudang itu 10 tahun kosong. 10 tahun kosong masih ada penghuninya guys. Dan saya itu waktu datang situ tuh nggak dikasih tahu bahwa itu gedung kosong. Saya datang itu orang terakhir. Orang pertama ada seminggu sebelumnya ada yang orang dituain di situ, tapi dia orang Jawa. Nah, minggu pertama dia datang udah beres-beres. Nah, saya dikirim juga itu minggu ketiganya datang itu sekitaran jam 2 siang. Ya, jadi datang itu sekitar jam 2 siang. Nah, saya itu diperkenalkan sama orang-orang situ. Contohnya di apa namanya? Staff-staffnya di situ lah, bapak siapa. Dan anehnya saya datang itu nggak langsung taruh di mes, taruhnya di office tidurnya tuh. Oh, di office. Itu office itu dekat mana? Nah, office itu langsung nyatu sama gudang. Wah, tadi kan gudang itu 10 tahun jadi penghuni guys. Ya. Office sama gudang ke penghuni pasti ada sesuatu hal yang aneh guys. Ya. Dan waktu apa namanya? Posisinya itu tidurnya itu bukan di mes tapi di office. Office-nya itu langsung nyatu sama gudang. Nah, mesnya itu berseberangan jauh. Seberang. Kata yang datang duluan, kenapa nggak pakai mes? Karena apa? Belum dibersihin alasannya. Nah, saya nggak tahu tuh lah. Kita akhirnya tidurnya di office. Nah, sebenarnya kita itu nggak boleh tidur di office, tapi kita diem-diem nggak boleh orang kantor tahu. Kenapa tuh? Ya saya nggak tahu, orang saya pertama datang langsung tidurnya di situ. Oh, gitu. Jadi nggak ada yang tahu. Jadi dia nggak tahu, kita nggak tahu. Kejadian yang pertama yang saya alamin, masnya yang pertama datang itu sebut saja namanya Mas Andre gitu ya. Kita kan saya pertama datang itu nggak langsung kerja. Ngapain tuh? Ya suruh istirahat lah sama orang office-nya. Nah, Mas Andre ini jam 8 itu udah tidur.
saya itu sama teman saya tuh bete tuh, wah lihat acara TV kok nggak ada yang bagus ya gitu kan. Tidur aja yuk, ya udah tidur. Masih jam 8 tuh, masih jam 8. Nah, kita langsung matiin TV tuh, langsung matiin TV, kita matiin, langsung suara-suara tuh datang. Suara apa? Jadi ada pintu digedor, ditonjokin, jebret, gitu kan. Nah, teman saya itu lucu, orang namanya sebenarnya sih lebih tua dari saya kan, abang-abangan saya lah. Iya, iya. Itu ada dengar suara itu langsung meluk saya tuh. Oh my god. Nah, jadi saya itu refleks ya, wah Refleks. apaan ini kan, kirain dikerjain kan. Iya, kaget juga. Ya, refleks saya buka pintu tuh. Buka pintu, saya teriak, jangan berisik, segituin kan. Udah tuh saya tutup pintunya. Iya. Nah, nggak selang menit kemudian kaca digaruk-garuk. Lah, teman saya ini meluknya semakin kencang. Oh, merinding guys tuh. Iya sama nih, juga merinding. Nah, Kaca juga berpengaruh. iya kaca digaruk-garuk. Dan saya cuma ngeliatin doang tuh. Tapi alhamdulillahnya udah nggak ada gangguan lagi. Nah, selang berapa kemudian, selang semingguan lah. Nah, Om Andre ini pulang kampung ke Jakarta. Tinggal saya berdua tuh. Teman saya main komputer, saya nonton TV tuh. Cuman komputer di mana main komputernya? Di office. Di office juga. Nah, saya di bawah tidur tuh. Oh, itu. Teman saya itu nggak kenapa langsung loncat. Narik saya tuh, keluar. Saya bilang, ada apaan sih, ada apaan? Udah, ayo keluar dulu. Nah, pas saya keluar, itu dia baru bilang, oh, mati. Oh my god. Mati. Merinding gitu, saya merinding gitu. Iya lah. Nah, pas dia bilang gitu, security kan jaga tuh, nyamperin ada apaan? Oh, mati gitu kan. Ini. Nah, pas kayak gitu, emang ada apaan? Itu tadi di dalam bau melati banget. Dicek tuh sama security-nya. Iya. Iya. Terus? Mana udah nggak ada kan? Saya ngecek juga, oh iya udah nggak ada. Pas security-nya keluar, dia ngeliat. Siapa lihat? Security-nya, kitanya di dalam nih, udah Udah. masuk, udah nggak ada apa-apa, security-nya kan, udah masuk aja masuk. Pas itu ini security-nya keluar dari pintu, Ya. kan lurus itu kan mes, Mes. itu katanya selebatan putih tuh, ini Oh banget. my god. Wih, putih guys. Nah, si itunya, security-nya udah biasa kali ya orangnya itu Ya, asli kan, udah itu. orang asli di Biasa situ, udah jaga di situ udah lama katanya dari pembangunan gedung itu. Gedung. Nah, udah kan udah nggak ada apa-apa. Terus kejadian aneh lagi, waktu saya siang-siang tuh mau makan siang. Siang. Ya. Masih berdua sama Andre. Udah ada semuanya, Semuanya. ada Mas Andre sama teman saya si Trisno gitu kan. Ada lagi itu udah Nah, udah kerja normal. Ya normal. Oke. Nah, waktu kerja normal kan udah jamnya nih. Yang biasanya sih kalau jam 12 kurang 15 menit saya ke mes, saya masak nasi. Oh, gitu. Itu kan saya masak nasi, saya sambil masak mie tuh. Ada yang manggil, Rudi, gitu kan. Rudi, gitu kan. Ya. Saya noleh. Siapa yang manggil gitu kan? Oh iya ntar, kirain teman saya. Nah selang kemudian teman saya datang, berdua ini datang. Tadi siapa yang manggil saya gitu pak? Iya. Nggak ada siapa yang manggil. Nah tadi di sini nggak ada serius gitu kan. Pas kayak gitu nggak ada yang ngaku. Wah tadi siapa dong nanti? Ayo lo digituin kan. Ah udahlah ngapain. Pas itu udah kita makan udah biasa normal nih, udah normal. Datang ada lagi tambahan kerjaan dari Jakarta satu, namanya Mas Dodo. Sudah. Saya udah situ sekitar sebulanan, datang tuh Mas Dodo. Ya Mas Dodo juga nggak diceritain kayak saya tuh. Oh, nggak Di ceritain situ ada juga. apa, ini apa gitu kan. Sama juga. Mas Dodo ini diliatin pocong. Oh, jadi ini yang baru ya Mas Dodo ya? Ya Mas Dodo baru datang. Datang. Berapa hari kemudian, ya kejadian sih nggak ada apa-apa. Kata dia nggak ada ini. Pas dia ini cerita, pas beli apa ke warung habis maghrib, pulang kerja kan jam 5 tuh. Ya, jam 5 misalnya. Nah kita kemes semuanya. Apa namanya? Dia ke warung beli sabun katanya. Dia ngeliat maghrib itu Maghrib. di belakang office, samping office. Dia jalan mau ke mes. Mesnya kan jauh tuh lama office. Jauh.
oh ini office terus mes ini. Nah itu gerbangnya kan depan office tuh. Ya. Nah di sampingnya dia katanya ngeliat pocong, sambil lihat katanya pocong yang ngeliatin dia juga ngeliatin pocong. God. Nah terus dia ini cuman apaan ini gitu kan. Dia matung cuman apaan ini gitu kan ya. Pas itu kedip-kedip pas selang berapa detik kata dia hilang. Kita pas dia nyampe ini rumah malamnya biasalah kejadiannya normal, dia ngelupain lah, kirain nggak ada apa-apa gitu kan. Dilupain. Pas kejadian itu malamnya dia dimimpiin Sama cewek cakep banget, diajak dia katanya. jadi dia mungkin tidur mimpi Ya bangun gitu. bukan bangun, jadi tidur biasa mimpi orang itu diajak gitu. Oh, jadi mimpinya diajak. Depan mes kita kan ada bambu tuh, bambu. Nah itu katanya di situ katanya ada cewek cakep banget. Diajak begitu, langsung dah dianya apa namanya, pagi-paginya langsung badannya panas dingin. 1 minggu dia tuh. 1 minggu guys, gila. Ya segitu, ya segitulah ceritanya gitu. Itu ya. Pengalaman saya waktu kerja di Cikande. Oh, Cikande, Tangerang ya? Iya, Tangerang. Itu kerja di situ udah berapa bulan selama kerja di situ? Saya bertahan kalau nggak salah setengah tahun. Setengah tahun. Iya. Itu 6 bulanan ya. Ya, Enggak juga 6 bulanan di situ. ya gimana ya namanya tuntutan kerja. Iya sih. Pada nganggur sih. Benar. Itu ketika kerja di situ kan 2009 tuh ya, itu masa-masa 2008 2009 ya. 2009 ya. Itu lagi masa-masa apa udah lulus sekolah apa? Udah lulus. Udah lulus. Ya, lulus sekolah. Lulus sekolah ya. Ya karena saya nggak betahnya, mungkin jauh dari keramaian kali ya. Makanya saya balik lagi ke Jakarta, nyari kerja di Jakarta. Sebelumnya sebelum merasakan hal yang di pekerjaan, apakah pernah merasakan sebelumnya hal-hal mistik atau gangguan juga ketika belum kerja di situ? Nggak ada sih. Ada baru di situ aja. Iya baru di situ. Awal mulanya suara benar-benar jelas dengar suara gedorang, pintu ya pak kaca diiniin, digarukin. Gitu. Terus kalau misalkan sekarang pernah lagi nggak? Sekarang dari kejadian pertama tadi sampai sekarang? Banyak. Oh, banyak ya. Tapi mungkin bisa next video. Oke, next video aja kalau misalkan kalian suka dengan podcast ini, coba komen di bawah, nanti kita akan buat the next part 2-nya. Nah, oke, jadi sebelum itu sebelum closing nih, saya mau nanya lagi sebentar. Nah, apakah pernah melihat lah atau sedikit sekilas saja bayangan hal-hal gitulah atau gitu? Kalau saya sih nggak melihat secara langsung ya, mungkin suara iya. Suara sering. Suara sering ya? Ya. Suara sering, merasakan sering. Ya. Tapi kalau teman saya dilihatin, sama nih yang Mas Andri nih. Sama. Yang Mas Andri ini pertama datang itu katanya kejadian aneh, pertama tidur situ itu dia perang batin. Saya udah perang batin guys. Jadi dia kan agamanya kuat ya. Ya. Katanya dia baru datang, apa namanya? Oh, ya ini Mas Andri juga waktu pertama datang itu katanya dia itu kan sendirian tuh tidur di office. Itu perang batin dia tuh. Sholat aja digangguin. Waduh. Iya digangguin. Emang dia sholat sendiri gitu ya? Sendiri. Ya, sendiri orang pertama datang gedung itu 10 tahun kosong. Udah dia bersih-bersih, nyapu-nyapu gitu kan. 1 bulan aja kalau misalkan rumah nggak ada ditinggalin atau nggak ada isinya ya, nggak ada orang-orang, itu udah ada tempat yang baru, maksudnya ada yang nempatin. Nah, Mas Andri itu malam-malam sekitar jam 10-an kali ya. Di kamar mandi itu keran nyala sendiri. Wih. Kata dia ya. Kata dia. Cerita ke saya waktu udah kenal lah gitu kan. Pas disamperin itu nggak ada apa-apa, keran masih ini nggak ada yang basah. Pas dia dateng, pas dia keluar dari pintu kamar ada yang duduk. Oh my god. Ini merinding nih. Yang duduk. Itu duduk di kloset atau gimana? Di wastafel. Oh, wastafel. Lagi begini katanya. Itu unjang-unjang gitu. Iya. Tapi bentuknya katanya sih apa? Perempuannya. Bukan kakek. Katanya gitu. Kata security-nya juga di sini ada kakek katanya gitu. Menunggu kali ya. Ya belum situ lah. Katanya ya. Iya. Kok bisa ya 10 tahun gitu? Ya mungkin nggak lapor. Terus
Terus apa ya, kasih macam 10 tahun terus diundang untuk bekerja di situ. Jadi Emang kerjanya di situ tuh, emang kerjanya di situ kan diundang nih 10 tahun terus nggak dia ngasih tahu apakah itu udah rencana dari atas-atasnya gimana? Bagaimana ya kalau saya dikasih jadi tahu? gini, kantor ini kan tadinya di Jakarta. Jakarta Di nih ya. Jakarta over tuh. Over, oke. Heeh. Over. Terus dia dapat apa namanya di Tangerang itu. Oh, itu Akhirnya kita dipindahin ke Tangerang. Tangerang. Jadi pindahan gitu ya. Ya kita nggak ada yang tahu kalau gedung itu 10 tahun kosong. Tahunya kayaknya operasi. Gitu. Pas dikasih tahu orang warga sekitar, mas security ya gitu 10 tahun. Terus itu juga katanya dulu sering ada kecelakaan depan kantor ya. Terus sekarang masih diisi nggak nih? Sana? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Udah lo kontak. Udah langsung. Terakhir kontekan sama Mas Andri itu tahun 2010-an kayaknya itu. 2010, sekarang 2020, 10 tahun yang lalu guys Iya. ya. Udah silang deh. Oke guys, cukup sekian ya. Sampai sini aja podcastnya. Kalau misalkan seru, coba komen aja di bawah, nanti saya akan buat di next part kedua ya. Terima kasih ya sudah mampir ke channel saya, dan mungkin ada waktu, di lain waktu ya akan saya undang lagi. Kalau misalkan nggak ada kesibukan ya maksudnya ya. Terserah abang, kalau misalkan ya nanti mungkin di channel abang atau di mana, kontak-kontak aja, oke? Dan kalau misalkan ada kata-kata yang kurang dipahami atau kurang maksimal ya, maklumi guys ya, karena ini baru perdana. Ini benar-benar cerita fakta dari teman saya, yaitu dari Rudy Gor ya. Dia menceritakan pengalaman yang dia pernah alami ya, mungkin juga sama temannya tadi ya. Dia cuma bisa merasakan, dia cuma bisa mendengar, tapi temannya bisa melihat juga. Nah, bagi kalian yang suka cerita-cerita horor, coba silahkan komen di sini tentang apa lagi judulnya ya, tentang apa aja, silahkan komen. Atau mungkin saya akan beranikan diri untuk penelusuran atau ya kemana-mana gitu guys ya. Oke, cukup sekian dari video ini. Saya Anda Sobat Channel dan teman saya Rudy Gor. pamit undur diri. See you next time to the video. Bye bye. Peace.